Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mikael Akbar, NPMC 1B017076. Jadi kali ini saya akan membahas tentang pemilik retail tradisional harus siap bersaing di pasar modern. Studi kasus pada PT HM Sampurna Tbk. Oke, jadi yang pertama saya akan membahas tentang sejarah dari PT Sampurna Tbk ini. Jadi pada tahun 1913, Lim Sing dan istrinya Sim Tung Jingnyo, imigran dari Tionghoa, memulai kegiatan produksi rokok secara komersial sebagai industri rumah tangga. Nah, pada tahun 1930, industri rumah tangga ini diresmikan secara resmi dengan nama NVBM, Handel Matchpitch Sampurna. Nah, perusahaan ini meraih kesuksesan dengan merek Ji Samsu pada tahun 1930-an. Nah, jadi PT Sampurna itu sendiri diresmikan pada tanggal 19 Oktober 1963 dengan nama PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas. Nah, pada tahun 1989, PT Panamas mengubah namanya menjadi PT Hanjaya Mandala Sampurna atau HM Sampurna. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pemilik retail tradisional harus siap bersaing di pasar modern. Nah, faktor utama yang mempengaruhinya yaitu pergeseran daripada pola belanja konsumen. Nah, semakin banyak konsumen yang tergiur untuk mencoba bahkan beralih berbelanja ke retail modern. Alasannya karena retail modern itu menawarkan kenyamanan berbelanja yang tidak didapatkan konsumen di retail tradisional. Misalnya kebersihan dan keberagaman dari promosi yang ditawarkan. Nah, tampilan dan pengelolaan retail modern juga lebih terstruktur. Produk yang dijual lebih lengkap dan tertata rapi. Alhasil, keberadaan retail modern seolah menjadi ancaman bagi retail tradisional. Dari fenomena ini, banyak pemilik retail tradisional kecil yang harus gulung tikar karena gagal bersaing dengan pebisnis handal yang kian giat membuka retail modern. Nah, terkait hal tersebut, Menteri Perdagangan Enggar Tiasto mengatakan bahwa keberadaan warung dan pasar tradisional saat ini memang semakin tersaingi dengan kehadiran retail modern yang cukup masif. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan dari retail tradisional dan retail modern. Untuk perbedaan retail tradisional, yaitu retail tradisional biasanya dikelola secara pribadi sehingga sistem manajemennya sangat sederhana. Sedangkan retail modern biasanya sudah dikelola secara profesional dengan sistem manajemen yang baik. Nah, retail atau pedagang eceran merupakan usaha yang dilakukan dengan cara menjual kebutuhan masyarakat secara ceceran. Retail tradisional sangat mudah kita temui di sekitar kita, misalnya warung dan juga pedagang asongan. Sedangkan retail modern dapat kita jumpai di pusat perbelanjaan seperti hypermart ataupun Giant. Oke. Permasalahan yang sudah saya jelaskan tadi mendapatkan perhatian dari Sampurna dengan mendirikan Sampurna Retail Community atau SRC. Nah, komunitas SRC ini menaungi kemitraan strategis antara Sampurna dan pemilik retail tradisional agar tetap bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan jumlah pelanggan dari retail tersebut. Konsep SRC sendiri adalah toko kelontong masa kini, bukan hanya sekedar toko kelontong, tapi sesuai dengan tagline yang dimiliki, yakni dekat, hemat, dan bersahabat. Sampurna Retail Community sebagai wadah UKM retail merupakan salah satu contoh program pemberdayaan UKM, khususnya retail tradisional di tingkat nasional. Nah, pemilik retail tradisional yang tergabung dalam komunitas ini akan diberi bimbingan. Tujuannya agar mereka bisa mengikuti perkembangan dan dinamika pasar sehingga lebih siap bersaing di pasar retail Indonesia. Oke, saya akan membahas sejarah dari Sampurna Retail Community. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, SRC ini adalah toko kelontong masa kini yang tergabung dalam program kemitraan Sampurna yang bertujuan meningkatkan daya saing para pemilik toko melalui pendampingan usaha yang berkelanjutan. Bermula dari 57 toko di Kota Medan pada tahun 2008 dan berbekal semangat untuk maju dan berkembang, kini SRC telah berkembang menjadi komunitas toko kelontong terbesar yang ada di Indonesia dengan lebih dari 120.000 toko tersebar di seluruh Indonesia. Nah, lewat konsep dari SRC,
SRC turut berkontribusi dalam pengembangan perekonomian lingkungan sekitar hingga Indonesia. Tak hanya itu, SRC juga punya beberapa fitur eksklusif untuk mendukung terwujudnya toko kelontong masa kini. Sejarah terbentuknya program SRC ini cukup menarik. Program yang telah berjalan lebih dari 10 tahun ini diawali dari sebuah inisiatif sederhana tim lapangan Sampurna di Kota Medan. Sebagai bagian dari kegiatan supervisi, tim lapangan Sampurna ini setiap minggu melakukan kunjungan ke toko-toko. Tujuannya untuk mengecek penjualan dan pendistribusian produk Sampurna. Nah, mereka menyadari bahwa toko-toko yang rutin mereka kunjungi sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang dan bersaing di toko-toko modern. Akhirnya, inisiatif tersebut mereka wujudkan pada Mei 2008 dengan format pendampingan dan edukasi untuk memberi wawasan baru terkait pengelolaan bisnis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari alasan kenapa harus memilih SRC. Nah, dengan menjadi mitra SRC, maka kita akan mendapatkan pendampingan usaha secara berkelanjutan dari penataan toko, ekspansi bisnis, aktivitas konsumen, dan peluang bisnis lainnya. Kita juga bisa bergabung dengan komunitas paguyuban yang bisa tumbuh secara bersama. Nantinya kita akan mendapatkan mitra usaha baru untuk kemajuan toko kita sendiri. Nah, menjadi mitra SRC Sampurna juga akan memudahkan kita dalam meningkatkan daya saing. Lalu, toko kita akan lebih dipercaya, lalu terlihat nyaman untuk para pelanggan ketika berbelanja. Dan juga secara tidak langsung akan membantu kesejahteraan semua UKM toko kelontong tradisional agar bisa berkembang di era digital saat ini. Oke, teman-teman dan Ibu, itulah penjelasan materi dari saya terkait dengan kasus retail di PT HM Sampurna Tbk. Jadi mohon maaf jika terdapat kekurangan, pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.